若无嗜血之师姐。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jade Dynasty Season ketiga episode 15. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Xiaofan telah berhasil menemukan tempat yang dirinya cari selama ini. Dan di dalam sana dia juga berhasil memecahkan susunan formasi supaya dapat masuk jauh lebih dalam lagi. Hanya saja dirinya langsung dihentikan oleh niat pedang milik Dao Suan yang membuat Xiaofan dan niat pedang itu harus saling bertarung satu sama lain. Sedangkan di sisi luar, Dao Suan telah membagi beberapa kelompok agar dapat mengalahkan para binatang iblis. Berkat semua itu, Raja Binatang Iblis pun mulai tertarik dengan mereka. Ia bahkan mulai menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Kembali kepada Xiaofan, di mana pertarungannya masihlah terus dia lakukan, sampai-sampai membuat tubuh Xiaofan hampir hancur akibat kekuatannya. Namun untung saja ada tetua sebelumnya yang ternyata telah meninggalkan kekuatan untuk membantu Xiaofan menghentikan kekuatan darahnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Xiaofan berhasil menghentikan niat pedang Dao Suan, tempat ini pun mulai menyambut kehadirannya. Seketika saja, Xiaofan pun mulai dibawa masuk lagi tempat yang berbeda, di mana di sana ada dua tempat yang membuat dia kebingungan sebenarnya apakah ini. Terdengar kalau hati putih akan melakukan pertarungan pada hati hitam. Mendengar hal itu membuat Xiaofan menduga kalau pria ini sepertinya adalah pemilik dari mutiara darah. Bagi Tuan Hitam, serangan dari Tuan Putih itu tidak akan bisa menyentuhnya, karena dia memiliki serangan balik yang dapat menghentikannya. Melihat kedua serangan itu membuat Xiaofan tegang, karena bagaimanapun kekuatan dua tetua ini bisa dengan mudah mengguncang dunia. Pertahanan Xiaofan pun dengan mudah dihancurkan, tapi untung saja ia tidak apa-apa. Xiaofan mulai melihat kehadiran dari dua tetua itu yang sepertinya ini adalah pemimpin Xingye. Dia yang merupakan kultivator kebenaran, menjunjung tinggi hukum surga dan bumi. Jauh berbalik dari tetua ini yang menganut pemahaman berbeda. Baginya, Tao dialah yang paling sempurna dan tidak bisa disandingkan dengan Tao pemimpin Xingye. Karena Tuan Hitam sudah menentang kehendak langit, maka pada hari ini dialah yang akan memberikan hukuman padanya. Serangan langsung saja dia lakukan. Namun Tuan Hitam bukanlah sosok sembarangan. Ia bisa dengan mudah menahan serangannya. Entah bagaimana, kedua tetua ini pun mulai merasakan kehadiran Xiaofan. Masing-masing dari mereka pun mulai memberikan nasihat kepadanya, terutama pemimpin Xingye yang meminta Xiaofan untuk kembali ke jalan yang benar. Karena dia sudah tahu betapa halusnya jalan surga. Tapi selama ini Xiaofan telah menjalani kehidupan yang berat, yang membuat dirinya ragu dengan apa yang harus dirinya lakukan. Namun pemimpin Xingye mulai memperlihatkan masa lalu dari Xiaofan yang jauh berbeda daripada yang sekarang. Dulu Xiaofan merasakan begitu banyak kehangatan di sekitarnya, mau itu dari orang tuanya maupun dari rekan-rekannya. Xiaofan juga teruslah mengingat mengenai perjalanannya selama ini, selama dia itu berlatih di sekte dan betapa kerasnya dirinya berjuang. Bahkan Xiaofan sadar kalau tanpa kekuatan haus darah dirinya bisa menjalani hidup dengan sangat baik, dan tidak akan ada yang mati karena dirinya. Namun Tuan Hitam tidak akan membiarkan pikiran Xiaofan berubah, karena tanpa kekuatan itu, apakah Xiaofan dapat melindungi semua orang yang dia cintai? Yang mana kali ini Xiaofan mulai diperlihatkan dengan kengerian yang terjadi pada sektenya. Bahkan ada begitu banyak rekan-rekannya yang harus mati, karena bagaimanapun bencana besar telah menanti mereka. Bahkan Xiaofan tidak dapat berbuat apa-apa selain menjadi penonton saja. Bagi Tuan Hitam, hanya orang bodoh yang selalu memperdebatkan hal baik dan yang jahat.
Jadi tanpa ada kekuatan haus darah, pada akhirnya Siobhan hanya bisa ditindas saja. Kekuatan apapun itu akan Siobhan manfaatkan. Tuan Hitam pun senang karena Siobhan berpikiran seperti itu dan dia pun memperlihatkan kalau memiliki kekuatan besar akan membuatnya berubah. Siobhan yang memilih kekuatan itu pun akan mencoba untuk melindungi orang-orang. Tuan Hitam pun kembali memperlihatkan situasi ketika Siobhan menerima kekuatan haus darahnya, di mana ketika rekan-rekannya tengah berhadapan dengan Dewa Binatang, dirinya akan menggunakan kekuatan itu untuk membantu. Perlahan namun pasti, Siobhan mulai menerima kehadiran dari kekuatan haus darah, yang kembali membuat dirinya harus kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia memang menjadi kuat, namun kehilangan kesadarannya sebagai manusia. Bahkan dia harus melukai gadis yang dirinya cintai. Hal ini pun membuat Siobhan sadar kalau ini bukanlah yang dia inginkan. Shino berpindah ke sisi luar di mana Suki bersama yang lainnya masihlah berhadapan dengan monster iblis. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau kekuatan binatang iblis ini sangatlah kuat. Andai saja Suki bertarung seorang diri, maka sudah sejak tadi dia ini terluka parah. Suyu menyarankan kedua muridnya untuk memperhatikan langkah mereka. Penyerangan pun kembali dilakukan, yang mana mereka harus memfokuskan serangan pada titik-titik vital monster itu. Suyu pun mulai melancarkan serangan untuk dapat menahan monster itu. Dengan begini, kedua muridnya memiliki kesempatan untuk dapat melakukan serangan kepadanya. Sayang sekali, pada percobaan pertama mereka masihlah belum bisa menghancurkan jiwa monster itu. Tapi Suyu masihlah belum menyerah. Dia akan menggunakan salah satu teknik andalannya. Sedangkan para ketua sekte juga akan memberikan bantuan untuk memperkuat serangan yang Suyu lakukan. Akan tetapi di sisi lain ada yang tidak beres. Pasalnya monster iblis lainnya mulai melakukan sesuatu, di mana para murid yang berusaha untuk menghadapinya pun harus terpental kemana-mana. Entah apa yang telah monster itu lakukan. Pasalnya monster yang dihadapi oleh Suki tiba-tiba saja kembali pulih dengan sempurna, karena seakan-akan tadi tidak ada apa-apanya. Selain itu, kekuatan monster ini juga kembali meningkat. Berbagai serangan kembali dilakukan. Suyu menyarankan untuk mengubah pola serangan dan juga tujuan mereka, karena bagaimanapun mereka harus menghancurkan inti jiwanya tanpa meninggalkan satupun sisa. Suyu akan mencoba menghentikan pergerakan iblis ini, sedangkan kedua muridnya akan mencari celah yang tepat untuk bisa menghancurkan inti jiwa iblis tersebut. Berbagai serangan langsung saja dilakukan, yang mana mereka hampir mendapatkan celah. Tapi Dewa Binatang segera bertindak untuk memberikan perlawanan, yang mengakibatkan Suki harus terpental. Untung saja seniornya itu dapat memberikan perlindungan di waktu yang tepat, namun ini mengakibatkan kondisinya menjadi begitu buruk. Berhubung ia sudah tidak dapat bertarung lagi, jadi pedangnya pun dirinya berikan kepada Suki, supaya dia itu bisa menggunakan seluruh kemampuan miliknya. Untuk di sisi lain, orang-orang dari kuil Tianjin saling bekerjasama untuk dapat menghancurkan pertahanan yang iblis itu bangun. Kemampuannya memang sangatlah mengerikan, bahkan ketika hendak dihancurkan, iblis ini masih dapat melakukan perlawanan. Kembali kepada Suki bersama gurunya, di mana terlihat kalau Suki melakukan pergerakan yang begitu cepat untuk bisa menekan binatang iblis ini. Berbagai serangan yang binatang ini lancarkan tidaklah dapat mengenai tubuh Suki, karena bagaimanapun pergerakannya yang begitu lincah. Perlahan-lahan namun pasti dia pun telah berhasil menarik perhatian dari Dewa Binatang. Sedangkan orang-orang kuil Tianjin mendapatkan bantuan dari para muridnya untuk bisa menghentikan binatang iblis itu. Mereka mulai menyalurkan kekuatan untuk bisa menghancurkan pelindung dari monster tersebut. Setelah usaha mereka berhasil, para murid dan tetua lainnya pun mulai bertindak untuk melakukan serangan agar bisa menghabisi nyawa iblis ini. Apa yang terjadi kepada iblis itu pun mengejutkan Dewa Binatang. Sedangkan di sisi lain, Suki teruslah melakukan pengejaran kepada iblis ini, karena dia tidak ada niatan untuk membiarkannya kabur. Bahkan di depan sana, gurunya sudah menunggu kedatangan dari iblis tersebut. Dari kejauhan, para tetua kembali memberikan kekuatan kepada Suyu, yang mana dalam gini dia pun bisa dan mudah melakukan pembekuan kepada monster itu. Suki pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menghancurkan jiwa dari monster itu. Tubuhnya pun seketika saja hancur.
Sedangkan di sisi lain, Xiaofan masihlah dibuat kebingungan dengan kedua kekuatan yang ada di tubuhnya, di mana pemimpin Xingyu mencoba menenangkan Xiaofan dan hal yang berbeda justru dilakukan oleh Tuan Hitam. Ia teruslah memanas-manasi Xiaofan karena dengan kekuatan yang besar maka langit sekalipun tidak akan dapat mencegahnya. Kedua tetua teruslah berusaha untuk mengubah pikiran Xiaofan, karena apapun yang akan dirinya ambil akan menentukan bagaimana Xiaofan hidup selanjutnya. Apakah dia itu akan mempelajari ketenangan pikiran atau dirinya akan memilih kekuatan yang akan mengubah pikirannya. Tuan Hitam teruslah meminta Xiaofan untuk mengingat semua kenangan buruknya, sedangkan pemimpin Xingyu menyarankan semua keputusan kepadanya, karena bagaimanapun dirinya lah yang akan menentukan semua itu. Xiaofan benar-benar dibuat frustasi oleh kedua kekuatan ini, sampai-sampai dia itu tidak dapat memilih apa yang harus dirinya lakukan. Terlebih lagi, kedua tetua ini terus berbicara di dalam pikirannya. Hingga pada puncaknya, Xiaofan mulai membayangkan kenangan masa lalunya, di mana saat itu Xiaofan menggunakan tongkatnya dan bertemu dengan gurunya. Tian Buyi yakin betul kalau ada sesuatu yang ingin Xiaofan katakan kepadanya. Selain itu besok, Daosuan bersama para tetua lainnya ingin menemui Xiaofan. Ia pun berpikir kalau semua ini pasti adalah karena tongkat miliknya. Jadi Xiaofan pun mulai bertanya kepada gurunya apakah ia juga menganggapnya jahat. Tian Buyi sama sekali tidaklah berpikiran seperti itu, yang adalah senjata ajaib milik Bai Duji dari sekte Wandu. Namun seseorang telah mengambilnya dan menjadikan Xiaofan sebagai pemilik barunya. Baginya tidak ada yang baik maupun jahat pada sebuah senjata, karena bagaimanapun semua itu tergantung pada penggunanya sendiri. Apakah dia itu mampu mengubah yang jahat menjadi baik? Semua ini tergantung pada Xiaofan. Dia pun teruslah mengingat perkataan gurunya, yang mana pada akhirnya Xiaofan pun memilih untuk menerima kedua kekuatan ini menjadi satu. Karena bagaimanapun itulah pilihan terbaik, karena semua ini tergantung pada dirinya sendiri. Dengan kepercayaan yang begitu tinggi, Xiaofan meminta Tuan Xingyu untuk tidak mengasihani dirinya, karena bagaimanapun dialah yang akan menanggung semua itu. Selain itu, dia juga meminta Tuan Hitam untuk berhati-hati. Pasalnya, jika dia itu memang sangat kuat, lantas mengapa ia tidak menghabisi dirinya? Xiaofan sudah tidak peduli dianggap baik atau jahat. Bagaimanapun pandangan dunia kepadanya, dia sama sekali tidak ingin mendengarkannya. Karena Xiaofan sudah menentukan jalan yang harus dirinya ambil. Pada akhirnya, Xiaofan memilih untuk menerima semua itu, yang mana hal ini membuat Tuan Hitam tertawa. Begitu pula dengan Tuan Xingye, karena Xiaofan memilih jalur pendekatan yang berbeda dari yang mereka kira. Dua kekuatan pun telah kembali menyatu ke dalam diri Xiaofan, yang mana hal itulah yang akan menjadi yin dan yang miliknya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.